Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sudah seger ya badannya ya. Saya kira masih ada beberapa tadi ada yang ngechat. Si siapa masih tidur tat gitu. Oh, si Zulfan masih tidur tat. Dibangunkan Mas. Mas Rizky belum bangun. Ya, gitu ya. Oke, baik. Ustadz apresiasi untuk teman-teman yang bisa mengikuti acara pada kesempatan hari ini dari antusiasme gitu ya. Antusiasme teman-teman semua mengikuti acara madrasah ini bisa membawa kesuksesan kalian kelak belajar di sini begitu ya. Seperti yang diingatkan oleh Ustadz Musleh di awal kemarin bahwa untuk mencapai kesuksesan itu butuh yang satu adalah adab dulu baru ilmu begitu nggak? Maka sebelum kita itu belajar sudah sepantasnya kita harus mengetahui bagaimana kita harus belajar. Nah itu ya yang Ustadz ingatkan. Maka Ustadz apresiasi ini untuk teman-teman yang sudah mau gitu ya berusaha hadir tepat waktu. Ini suatu keluar biasaan teman-teman gitu ya. Harapannya bisa dibudidayakan nanti di sini gitu ya. Kebiasaan itu bisa terus dilakukan gitu ya. Dari subuh jangan tidur, kemudian kalau habis subuh ya tilawah, nanti sampai jam seberapa gitu, kemudian mandi, bantu orang tua begitu ya. Karena untuk masa pandemi ini kan kalian lebih banyak di rumah gitu ya. Karena lebih banyak di rumah kan artinya lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan keluarga. Maka harapannya ya karena lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan keluarga ya kita turut andil gitu ya, mengambil peran yang banyak. Karena pasti pada kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di rumah itu pasti mengandung atau memuat nilai suatu pembelajaran yang penting untuk kehidupan kalian di kelak gitu ya, setelah sudah dewasa, setelah sudah berkeluarga. Nah masa iya gitu kan, contohnya yang perempuan gitu ya, besok udah besar, udah jadi ibu, masa bangunnya masih kesiangan. Nah kan kasihan teman-teman anak-anaknya gitu ya, kasihan juga suaminya yang mau siap-siap kerja. Kan harusnya itu ya memenuhi kebutuhan gitu ya, memenuhi kebutuhan saling tolong menolong dengan anggota keluarga yang lain. Begitu juga untuk yang laki-laki gitu ya. Kalau yang laki-laki berarti harus bangun pagi juga kan harus menjemput rizki dari pagi. Kalau pepatah Jawa zaman dahulu mengatakan apa? Nek turu bar subuh rezekinya dipatok ayam gitu ya. Bukan berarti dipatok ayam betulan, tapi karena apa? Karena pagi-pagi itu bagi laki-laki itu identik sudah mulai mencari rizki gitu ya. Walaupun rizki itu sudah ditakar, tapi rizki itu tidak akan turun jika kita tidak berikhtiar. Nah, termasuk juga ilmu gitu ya. Jadi teman-teman itu gitu ya. Kalau ilmu itu sudah disediakan, tapi kalian tidak mau berikhtiar untuk berusaha keras, ya mana mungkin ilmu itu nyampe di kepala kalian. Nah, itu yang perlu diingat ya. Di sini gurunya udah nyepak ke materi gitu ya. Madrasahnya udah menyepak ke lab, laboratorium IPA maupun laboratorium komputer, sudah nyepak ke perpus gitu kan. Perang apa lagi coba? Gurunya itu ya, ada yang tinggal di sini Bu Linda itu Master of Science gitu ya, ada Ustadz Khairuddin Umar masternya ilmu agama gitu ya. Maksud saya itu udah dicepake, tapi tinggal gimana kitanya gitu ya, gimana kitanya mau berikhtiar untuk mencari ilmu. Kalau kita hanya nunggu dari ustadznya saja, mana mungkin ilmu yang masuk ke kepala kita itu maksimal. Mungkin yang teman-teman udah ngerasakan sekolah gitu ya, dari TK, SD, SMP, bisa lihat teman-teman yang lain ya, teman-teman dulu ketika di SD, SMP gitu ya. Coba kamu bedakan antara teman-teman gitu ya
yang dia itu rajin istiqomah untuk mencari ilmu, tidak tahu ya tanya gitu ya, kemudian tidak mau ketinggalan kelas, bandingkan dengan teman-teman yang dia hanya nunggu diberi saja dari ustadznya. Kira-kira lebih bagus yang mana nilainya gitu ya di mata asatidnya? Tentu lebih bagus nilainya ya yang anak-anak yang sungguh-sungguh begitu ya. Nah, harapannya itu bisa tertanam di diri kalian besok ketika sholat di MA Miftahun aja. Ingat baik-baik, jangan pernah nunggu asatidnya beri sesuatu, tetapi kamu harus yang mencari. Karena sesuatu yang dicari itu kamu akan lebih menghargainya ketika kalian sudah mendapatkan. Betul apa enggak? Coba saya tanya, antara kalian mau makan ikan nih, yang satu ikannya itu tinggal beli, yang satu ikannya kamu harus mancing dulu. Kira-kira nikmat mana kalau dimakan ikannya? Kalau mau jujur-jujuran, saya yakin pasti adalah ikan yang mancing sendiri. Lah kenapa? Karena ada hasil dari usaha kita sendiri. Gitu ya. Maka itu ilustrasi gitu ya. Untuk kalian besok sekolah di MA. Dah zamannya bukan SD lagi Mbak, Mas. Dah zamannya bukan SMP lagi. Kita itu kalau sudah MA itu dianggap sudah dewasa. Dianggap sudah baligh. Paham ya arti baligh ya? Baligh itu dosanya ditanggung oleh diri sendiri. Sudah tidak ditanggung oleh orang tua lagi. Maka sudah sepantasnya apa yang terjadi dalam diri kita itu tanggung jawab kita sendiri. Jangan nyalah-nyalah gitu ya. Maksudnya udah zamannya sekarang sudah dewasa ya, harusnya kalau mau mencapai sesuatu ya kalian harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Maka sudah dari dulu Ustadz itu selalu memberikan nasihat kepada santri yang masuk di Madrasah Aliyah Miftahun Najah gitu ya. Nanti kalau sudah masuk MA jangan nunggu apa yang dikasih ustadznya. Ingat, jangan nunggu. Tapi apa? Cari. Kamu butuhnya apa? Oh, saya lagi suka biologi, saya pengen pinter di bidang biologi ya, cari ilmu biologi itu di MA Miftahun aja. Ada lab, kamu bisa hubungi Ustadz Dayat untuk pinjam internet. Ada perpustakaan, bukunya yang insya Allah sudah mulai dilengkapi gitu ya. Ada juga ustazahnya yang luar biasa. Di sini untuk ustazah yang biologi, ada Ustazah Maila. Ustazah Maila itu ya S1 di biologi dan IPK-nya hampir sempurna. IPK-nya 3,98. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita itu sempurnanya 100, anggapannya kalau Ustazah Maila itu nilai biologinya 99 di ujian kelulusan gitu ya. Artinya apa? Kita sudah tidak meragukan lagi keilmuan yang beliau miliki. Nah, maka dari itu sebetulnya ilmu itu sudah dekat Mas, Mbak. Dengan kita itu sudah dekat. Tinggal kitanya yang bagaimana. Gitu ya. Jadi agak kalian bayangkan ya, sesuatu yang sudah mendekat dengan sendirinya, bayangkan. Tapi kalian tidak mau meraih, kira-kira rugi atau tidak? Rugi, pasti. Karena sudah didekatkan oleh Allah. Asatidnya, bahkan yang Ustazah Linda itu jadi musrifah di sini. Ustadz Khairuddin jadi musrif di sini. Itu toh kurang apa lagi? Kepala madrasahnya pun Ustadz Muslih itu tinggal di lingkungan pondok. Kurang apa lagi coba? Labnya bisa dibuka kapanpun, perpusnya 24 jam terbuka, Masya Allah. Sudah dekat sekali dengan kita. Maka pertanyaannya kita mau gimana kan gitu ya, Mbak ya, betul ya? Betul nggak? Tinggal kitanya mau bagaimana. Kalau kita tetap diam aja ya bagaimana ilmu itu mau masuk ke dalam tubuh kita. Kan logikanya seperti itu. Maka sekali lagi Ustadz ingatkan ya, kembali yang tadi nasihat, jangan pernah nunggu asatidnya memberikan sesuatu. Ingat, jangan pernah nunggu asatidnya memberikan sesuatu. Tapi berusahalah untuk mencari apa yang ingin kalian dapatkan. Itu ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini Ustadz dikasih kesempatan untuk menjelaskan atau mensosialisasikan terkait dengan buku Pantas. Ini Ustadz nggak pegang laptop jadi nggak bisa presentasi, jadi bisa dilihat di kamera aja ya. Ini ya, ini namanya buku Pantas. Nah, kelihatan ya, kecil memang seperti buku saku gitu ya.
Ini buku pantas ya, teman-teman. Bisa kelihatan ya. Nah, ini buku pantas. Nah, nanti kalian akan mendapatkan semuanya, gitu ya. Semua dari kalian akan mendapatkan buku pantas ini, gitu ya. Harapannya untuk dijaga, tidak dihilangkan, dan sering untuk dibaca. Nah, kenapa, Ustadz? Gitu. Karena di dalam buku pantas ini, itu isinya atau kontennya itu merupakan semua aturan-aturan yang dijalankan di Pondok Pesantren Miftahun Najah. Semua aturannya di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan sesuatu, kira-kira bingung atau tidak, melanggar atau tidak, misalkan bingung gitu ya, oh ini kayaknya melanggar deh, oh ini enggak kok, gitu. Lihat aja di buku pantas ini. Kira-kira menurut buku pantas ini melanggar atau tidak? Jika tidak, maka silahkan kalian izin ke Ustadz. Jelas ya? Jadi harapannya ini betul-betul dijaga gitu, sehingga harapannya tidak berulang kali diingatkan gitu ya, berulang kali tidak diingatkan gitu ya, tapi dengan ikhtiar sendiri gitu ya, lihat di bukunya itu peraturannya bagaimana. Jelas ya teman-teman semuanya? Semoga ini bisa dicerna dengan baik gitu ya, karena ini berkaitan dengan peraturan. Peraturan itu tidak untuk membatasi. Nah, ini ya yang paling penting ya, peraturan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang membatasi aktivitas kalian. Tidak. Justru peraturan itu adalah untuk membantu kalian mencapai tujuan belajar. Contoh misalkan ya, di pondok nanti itu tidak boleh pakai HP. Tidak boleh bawa HP. Ada itu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Selama di rumah, ketika dekat dengan HP, kira-kira intensitas belajarnya lebih banyak mana? Antara pegang HP sama belajar pegang buku. Jujur. Gitu ya. Pasti lebih banyak pegang HP. Sekarang saya tanya, ketika pegang HP, lebih banyak cari ilmu atau chattingan sama mabar? Ayo. Banyak mabarnya, Ustaz yakin ya, Mas Ridhoi. Nggak kelihatan mukanya, Ustaz kira gendruwo ya. Ya gitu ya. Coba pindah ke tempat yang terang, Ustaz pengen lihat mukanya gitu ya. Nah, itu gambarannya. Jadi jangan anggap peraturan yang berlaku di masyarakat atau di suatu tempat yang kalian ada di dalamnya itu sebagai suatu hambatan. Tidak, justru itu menjadi suatu peluang untuk mencapai tujuan kalian. Itu ya, jelas ya sampai sini. Nah, jadi anggap saja, bukan anggap, memang adanya peraturan itu seperti itu, bukan sebagai hambatan. Nah, begitu. Jelas sampai sini ya. Itu tadi contoh terkait dengan penggunaan elektronik begitu ya. Nah, juga termasuk di pondok nanti nggak boleh pacaran. Ini kan kalian udah mulai masuk SMA ya, maksudnya udah mulai timbul rasa-rasa gitu ya, rasa-rasa apalah, rasa-rasa pengen tahu terkait dengan lawan jenis gitu ya, rasa-rasa pengen tahu terkait dengan hubungan asmara begitu. Nah, kalau tidak dibatasi, kira-kira kalian lebih mengikuti nafsu apa niat ya? Kan beda ya. Lebih milih belajar apa pacaran? Lebih milih belajar atau chattingan sama lawan jenis? Nah, kalau nanti lebih milih chattingan dengan lawan jenis, kan artinya tujuan belajar kalian terhambat. Kalau tujuan belajar kalian terhambat, kira-kira cita-citanya bisa diraih enggak? 100% tidak mungkin. Itu ya. Nah, Ustadz punya gambaran nih ya. Ustadz kan dulu kuliah di S1 UGM gitu ya, matematika. Kalau kamu pernah masuk di lingkungan UGM S1 yang MIPA ya, gitu ya, itu lingkungannya yang terbangun, suasananya adalah suasana belajar. Jadi kalau kamu masuk kampus UGM yang bagian fakultas MIPA, itu tidak ada satu mahasiswa pun yang sedang membicarakan orang lain, tidak ada. Saya berani jamin. Kalaupun membicarakan orang lain, itu sedang membicarakan kontennya adalah konten BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi sedang membicarakan karakteristik dari mahasiswa yang sedang dia bahas. Nah, lingkungannya itu terbentuk untuk belajar gitu. Maka banyak mahasiswa, teman-teman Ustadz itu ya, yang ngomong gini, aku kok saiki luwih pinter ya ketimbang pas SMA. Nah, kenapa kira-kira? Ya kan, pertanyaan apa kira-kira? Dia ngomong sendiri loh. Aku kok saiki luwih pinter ya ketimbang pas biyen SMA, kan aku goblok banget. Nah, kenapa kira-kira?
Ya karena ketika di fakultas itu lingkungannya adalah lingkungan belajar. Artinya apa? Kita dipaksa ya, diri kita itu dipaksa untuk senantiasa belajar, nggak memikirkan hal lain. Akhirnya apa? Otak kita, tubuh kita, hati kita itu merespon. Kalau sudah merespon, maka ilmu sebanyak apapun pasti akan masuk. Nggak ada, Ustadz, kapasitas otak saya hanya segini, saya nggak bisa nerima pelajaran lagi. Nggak ada. Kalau mau ditimbang, kapasitas otak kita semua sama beratnya. Saya nggak. Volume otak kita sama semua. Yang membedakan apa? Sudah berapa persen yang sudah kita pakai, kan itu. Nah, maka teman-teman semua gitu ya, nggak usah minder kalau ketemu teman-teman yang lebih pinter atau bagaimana atau lebih berprestasi. Anggapannya gini aja, oh berarti saya itu masih kurang berusaha. Kalau saya lebih berusaha lagi, pasti saya bisa melebihi. Lah kenapa? Lah karena volume otak kita sama, gitu ya. Kemudian apa namanya, kesempatan kita sama, sama-sama di MA Miftahun aja, gitu ya. Kemudian modalnya sama, ada perpus, lab dan lain-lain, maka sesungguhnya kembali ke dalam diri kita sendiri. Gitu ya, semoga bisa dicerna, gitu ya. Maka Ustadz nggak mau dengar keluhan lagi, oh Ustadz di madrasah itu Ustadznya begini. Bukan Ustadznya yang begini, tapi kamunya yang begitu. Ya kan? Karena semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kamu mau sukses jadi seorang pedagang, ya kamu istilahnya ya harusnya berikhtiar untuk menjadi pedagang yang sukses. Bukan nunggu orang lain untuk membeli daganganmu, bukan. Tapi bagaimana kamu mengembangkan perniagaanmu, kan gitu logikanya. Kalau kamu hanya nunggu orang lain untuk datang membeli, sementara kamu tidak melakukan apapun, kira-kira daganganmu akan laris enggak? Kan enggak mungkin gitu ya. Maka sesungguhnya segala sesuatu itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Jadi diingat-ingat ya Mbak ya. Ya Mas ya. Jadi besok kalau lihat teman-temannya yang leyeh-leyeh, jangan ikut leyeh-leyeh. Lah kenapa? Temanmu nggak akan datang ketika besok kalian itu menjadi orang yang gagal. Nggak mungkin. Karena apa? Besok itu kembali ke diri kita. Nggak mungkin kalian besok gagal, kemudian kalian minta tolong teman kalian 100% mau membantu. Nggak mungkin, Mbak. Gitu ya. Makanya perlu diingat itu. Kamu hari ini adalah untuk kamu hari besok. Jelas ya? Jadi kamu hari ini, ya apa yang kamu lakukan hari ini itu pasti akan berdampak pada kalian hari esok. Kondisi kalian hari esok. Ingat kata kalimat Ustadz. Ustadz punya gambaran. Kemarin kalian sudah dikasih penjelasan sama Ustadz Budi terkait dengan sebaran alumni ya. Oke, ada yang keterima di S1 UGM. Kimia, namanya Ukhti Nadia Fadilah Daniswari. Tahu nggak? Dia itu ditolak oleh 5 universitas sebelumnya. Sebelum diterima di UGM itu ditolak oleh UII, UIN, Universitas Telkom, kemudian ditolak oleh UMY dan ditolak oleh UAD. Tapi apa yang dilakukan? Beliau sempat ngechat Ustadz tuh, sama ngechat Ustadzah Lingga. Intinya apa? Dia mau menyerah. Mau menyerah, nggak mau kuliah dulu. Bayangkan Mbak. Tapi apa yang asatid lakukan? Yang asatid lakukan apa? Hanya bisa memberikan motivasi. Motivasinya apa? Semua yang akan kamu dapatkan kelak adalah usahamu hari ini. Maka apa yang kamu dapatkan hari ini jangan sampai sia-sia. Artinya apa? Jangan berhenti berusaha. Karena ini nanti akan ada akhirnya. Ngerti ya? Lelahnya hanya hari ini. Ingat, lelahnya hanya hari ini. Dan nggak mungkin akan selalu lelah. Pasti ada akhirnya. Maka alhamdulillah toh akhirnya ikut ujian seleksi mandiri UGM, daftar S1 kimia, keterima. Di saat yang lain pada ditolak UGM, dia ditolaknya sama swasta, tapi diterimanya justru di negeri, bayangin toh. Ini kan suatu gambaran gitu ya. Ini suatu contoh yang nyata gitu. Bahwa sesungguhnya itu kesuksesan itu bagaimana cara kita berikhtiar.
Gitu ya teman-teman semuanya ya, semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi wis mentaso dari zamannya MTS, kita sudah tidak lagi kanak-kanak, kita sudah lagi bukan anak kecil, kita itu sudah dewasa, sudah balik, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa memilih apa yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, itu ya catatan dari Ustadz ya. Oke, nah selanjutnya Ustadz mau mensosialisasi secara ringkas saja isi dari buku Pantas gitu ya, bisa dicatat atau bisa cukup didengarkan. Karena besok kalau kalian sudah masuk lagi, nanti insya Allah akan disosialisasi kembali gitu ya. Tapi di sini Ustadz hanya mau menjelaskan terkait dengan ketentuan umum gitu ya. Ketentuan umum ketika kalian sudah diterima sebagai siswa-siswi Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Ya, Ustadz nggak presentasi ya, jadi Ustadz hanya membacakan, harapannya didengar dengan baik. Oke, yang pertama, nih ya, ketentuan umum, ya. Yang pertama, nomor 1, MA Miftahun Najah adalah tempat pembinaan dan pembelajaran selama 24 jam untuk murid Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Artinya apa, Mbak? Artinya apa, Mas? Jadi ketika nanti sudah masuk di Madrasah Aliyah Miftahun Najah, 24 jam itu isinya adalah pembelajaran bagi diri kita. Loh Ustaz, kalau tidur kan nggak belajar. Kata siapa? Tidur itu pembelajaran. Lah kenapa? Karena waktu tidur kalian diatur, disesuaikan dengan sunnah. Nanti harus tidur jam 10, jam 3 harus bangun, sholat tahajud. Artinya apa? Artinya kan tidur kita harus berkualitas. Nah itu kan berarti kan suatu pembelajaran bagaimana cara tidur kita itu berkualitas. Jelas ya? Nah kalau tidurnya nggak berkualitas, bangun-bangun itu pegel-pegel. Ya nggak? Ada yang pernah ngerasakan? Bangun tidur kok pegel-pegel, berarti tidurnya nggak berkualitas. Ya biasanya berhabis mabar atau main HP sampai ketiduran. Biasanya bangun-bangun pegel-pegel. Kemudian apa? Bablas tidurnya. Harusnya bangun untuk sholat subuh, bablas, nggak bangun. Nah, itu contoh bagaimana tidur itu juga perlu kita atur. Gitu ya. Bagaimana Rasulullah itu tidur, ya itu yang kita contoh. Gitu ya, jelas ya. Jadi 24 jam di dalam kehidupan Madrasah Aliyah Miftahun Najah itu pembelajaran. Sampai ketika kalian nanti tidak memiliki kegiatan apapun, gitu ya. Misalkan nggak ada acara dari madrasah, dari OSIS pun nggak ada acara. Maka pertanyaannya, kalian mau ngapain? Kan pembelajaran. Kalian harus memilih dari sekian agenda yang bisa kamu lakukan, sehingga apa? Sehingga seharusnya yang kamu pilih itu adalah yang mendukung cita-cita kalian. Nah itu kan pembelajaran sebetulnya. Nanti akan banyak teman kalian yang milih tidur aja, capek, nanti ngikuti acara selanjutnya. Banyak yang seperti itu. Maka pertanyaannya beda enggak sama orang yang lebih memilih baca buku. Ketika teman-teman yang lain itu apa? Milih tidur. Atau beda enggak ketika kalian itu memilih untuk terus menghafalkan Al-Quran, padahal yang teman-teman lain itu teman-teman kalian yang lain itu tidur. Kira-kira hasilnya beda enggak? Beda. Jelas beda. Maka sesungguhnya 24 jam di Madrasah Aliyah itu pembelajaran. Jelas ya? Sampai sini ya. Oke, selanjutnya kemudian sebentar. Nah, selanjutnya pengurus organisasi siswa intrasekolah adalah sejumlah murid yang dalam kedudukannya dipilih oleh murid lain dan kepengurusannya disahkan oleh Madrasah Aliyah Miftahun Najah untuk turut membantu dalam proses penyelenggaraan pembinaan. Nah, mungkin dulu ada yang pernah sekolah di pondok pesantren, gambaran OSIS itu bagaimana? Kayak Ustadz mau tanya nih ya, boleh via kolom chat jawabnya. Mbak siapa ya? Mbak Asri Syifa Ulima Fisudur. Coba bisa open mic atau mau chat gak apa-apa, saya tunggu. Kira-kira gambaran OSIS dulu pas di sekolah SMP itu kayak apa?
Boleh open mic, Mbak, kalau males untuk ngechat, silahkan. Halo Mbak Asri, kita tunggu ya. Nanti saya akan tanya yang lain juga. Ya, dijawab Mbak. Bisa open mic aja Mbak, biar mudah. Atau mau chat juga nggak masalah. Oke, gimana Mbak? OSIS dulu waktu kamu SMP itu di mana? Kayak gimana? Bagaimana gambaran yang ada di kepalamu? Kita tunggu ya teman-teman. Atau yang lain juga mau nulis juga nggak ada masalah nih. Siapa? Mau nulis coba di kolom chat boleh, nggak ada masalah. Dulu OSIS kan berbagai macam namanya ya. Ada yang namanya kalau di Bina Umat itu apa ya? Ustadz lupa. Apa? Bukan. Namanya itu organisasi santri Bina Umat OSBU. Nah, kalau di Bina Umat itu namanya OSBU. Di Gontor itu namanya apa ya? Kalau Gontor itu namanya lupa namanya apa? Nah, kalau di MTS dulu, MTS Miftahun Najah, Ustaz pernah dengar namanya Osami gitu ya, yang dari Miftahun Najah. Yang lulusan Miftahun Najah, kayaknya dulu namanya Osami begitu ya. Oke, Mbak Asri dah jawab. OSIS itu semacam organisasi siswa yang mengadakan acara. OSIS di pondok kayak pembantunya musyrif. Biasanya OSIS disebut mudabir. Oke, dulu Mbak Asri sekolah di mana kayak? MTS Miftahun aja bukan? Saya lupa kemarin perkenalan ya. Dari mana dulu Mbak Asri? Oh itu jawabannya Faiz Albana. Sorry, OSIS di pondok kayak pembantu musyrif. Biasanya OSIS disebut mudabir. Oke. Kalau di sekolahnya Mas Faiz, dulu OSISnya disebut apa? Singkatan dari OSIS, maksudnya organisasi itu namanya apa? Nama lain OSISnya? Sama Mbak Asri. Kalau Mbak Asri dulu di SMP nama OSISnya itu apa Mbak? Apa tetap OSIS juga? Osami Ustaz. Gimana? Osami. Oh Osami. Nah berarti dari MTS Miftahun aja ya? Iya. Ya oke kan. Kalau dari MTS Miftahun aja dulu namanya Osami. Kepanjangannya organisasi santri ya. Santri Miftahun aja ya. Iya, organisasi santri Miftahun Najah. Oh iya betul. Organisasi santri Miftahun Najah. Oke. Kalau di sekolahnya Mas Faiz, dulu OSIS namanya apa? Halo, Mas Faiz, apakah masih ada? Tidak ada nih. Atau yang lain, monggo yang mau jawab. Siapa ya? Yang sekolahnya di luar Miftahun Najah. Siapa kemarin? Siapa aja? Kayaknya Mbak Ina ya. Mbak Ina itu dari luar Miftahun Najah ya kemarin ya? Atau siapa coba? Ada nggak? OSIS dulu namanya apa kalau di sekolah SMP-nya kalian dulu? Tadi dari MTS Miftahun aja bilang kalau itu tuh OSAMI namanya gitu ya. OSIS itu semacam organisasi siswa yang mengadakan acara gitu. Nah, kayak langsung aja ya sambil nunggu jawaban boleh. Zaki dari luar. Oke, baik, Zaki dari luar. Oke. Oke, selanjutnya ya sambil kalian boleh jawab di kolom chat gitu. OSIS dulu itu kalau di SMP kalian seperti apa, namanya apa, silahkan. Tapi Ustaz mau menjelaskan, kalau OSIS di Madrasah Aliyah Miftahun Najah itu bukan seperti OSIS yang kalian bayangkan ketika ada di pondok. Bukan. Kalau kalian mereview gitu ya, yang dulu pernah sekolah di pondok gitu ya, OSIS-nya itu memiliki hak untuk menghukum siswa lain, betul nggak? Karena apa? Karena ada divisi keamanan, ada divisi kebersihan, ada divisi apalagi yang paling galak, divisi bahasa, gitu. Kemudian ada divisi apalagi yang paling enak itu divisi apa?
paling enak itu yang anaknya tuh gampang-gampang gitu ya, gampang dimintai izin untuk keluar pondok, biasanya kayak gitu. Gitu ya. Jadi dia punya hak untuk menghukum. Artinya apa? Benar kata Mas Faiz. Biasanya dia disebut sebagai pembantu musyrif atau disebut sebagai mudabir. Lah kenapa? Karena kegiatannya itu cenderung kegiatan keasramaan. Jelas ya? Jadi kayak keamanan, kebersihan, ibadah gitu ya. Peribadatan, kemudian apa namanya? Ada yang lain lagi apa namanya? Bahasa gitu ya. Nah, kalau di MA Miftahun aja OSIS-nya adalah OSIS event organizer. Ya, dia event organizer. Jadi dia hanya sekumpulan siswa yang berpikir bagaimana caranya membuat acara, ya, membuat acara untuk bersama-sama mengembangkan potensi siswa. Jadi udah bukan nggak ngurusi apa ya namanya, nggak ngurusi kalau kalian kabur bagaimana gitu ya. Kalau kalian itu apa namanya, biasanya apa sih, bawa HP bagaimana, itu tidak ngurusi itu gitu ya. Tapi 100% hanya ngurusi bagaimana cara membuat acara gitu ya, yang intinya adalah acara itu untuk membangun karakter siswa. Maka nanti kegiatan OSIS di MA Miftahun aja itu cenderung event-event aja gitu ya. Misalkan apa, misalkan penghijauan ya, maka kegiatan OSIS itu adalah misalkan cocok tanam bersama gitu ya, atau misalkan pengadaan biji buah-buahan untuk ditanam di lingkungan madrasah. Nanti perawatannya juga dari OSIS bagaimana gitu ya. Nah, atau misalkan kalau di sini ada dulu OSIS yang dulu pernah mengadakan agenda storytelling. Nah, gitu ya. Dulu ngundang siapa namanya? Kak Bimo ya. Dulu ngundang Kak Bimo. Jadi mengadakan acara yang tamunya juga di situ di dalamnya adalah siswa-siswi dari luar atau TPA, anak TPA dari luar. Nah, itu ya gambarannya ya. Kegambar nggak? Jadi OSIS di sini itu bukan OSIS yang pada umumnya ada di pondok, tidak. Tapi OSIS di sini murni hanya event organizer. Maka kegiatan madrasah atau kegiatan kesiswaan, asik tidak asiknya itu dipengaruhi oleh bagaimana kreativitas OSISnya. Kalau pada masa itu OSISnya kurang kreatif, maka jamin kegiatan kesiswaan juga sepi-sepi aja. Ya, dan kalian juga nanti akan bosan-bosan aja di pondok. Jadi kurang bervariasi gitu ya kegiatannya. Tapi kalau pada masa itu ya OSISnya itu kreatif gitu ya, buat acaranya kreatif gitu ya, kreatif, kemudian bagus, menyenangkan. Insya Allah kalian hidup di madrasah itu secara singkat, bukan cepat mati loh ya. Secara singkat itu nggak kerasa karena banyaknya agenda yang enak dan senang kita mengikutinya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah hari Minggu, tiba-tiba udah hari perizinan, nah begitu. Jadi murni gitu ya. Maka kalau teman-teman semuanya di sini ya punya potensi gitu ya. Seneng bikin acara gitu ya, seneng bikin acara, kemudian istilahnya apa ya, grapia gitu ya sama siswa-siswa lain gitu, monggo boleh loh bantu-bantu jadi anggota OSIS, boleh juga, silakan. Ustaz, saya itu punya pandangan, saya jadi OSIS saya itu pengen ngadakan acara apa ya, nanti kalau kelas 12-nya mau lulus saya pengen ngadakan acara Miftahun aja bertasbih. Wah, kan keren. Intinya apa? Saya sama teman-teman mau ngajak doakan kakak-kakak kelas kita itu untuk sukses nanti di UTBK, bisa keterima semua. Kan keren gitu ya. Menyenangkan. Gitu ya. Oh, Ustadz, saya ingin ngadakan kelas meeting. Ya, salah satu kelas meetingnya adalah lomba apa misalkan? Lomba sepak bola sarung. Nah, masalah gitu ya. Ustadz yang akhwat apa boleh ngadakan lomba sepak bola sarung? Ya silahkan, selama tidak melanggar aturan-aturan baku bagi kemuslimahan, gitu ya. Jelas sampai sini gitu ya. Jadi jangan bayangkan nanti ketemu kakak OSIS ini medeni nanti tidak dihukum, enggak. Ya, OSIS di sini tidak seperti itu. Justru nek ketemu pengurus OSIS, kamu sarano acara-acara yang keren yang bisa dilaksanakan untuk semua santri itu justru bagus. Gitu ya, jelas ya.
Ya Ustaz, terus yang hukum siapa kayak gini itu gitu ya. Di sini kalau untuk kegiatan keasramaan, insya Allah 100% akan dihandle oleh musyrif gitu ya. Jadi musyrifnya langsung turun tangan, ya, langsung gitu ya, dan dikomandoi oleh Ustadz Khairuddin Umar. Jadi nanti Ustadz saya mau izin keluar pondok ke siapa? Ya ke musyrif, bukan ke OSIS. Ke musyrif atau ke Ustadz Khairuddin, begitu ya, jelas ya. Jadi untuk kegiatan keasramaan gitu ya atau kesantrian itu langsung murni nanti akan dibawahi oleh musyrif ya, jadi bukan OSIS ya. Oke, selanjutnya Ustadz mau membacakan kita lewat-lewati aja. Jadi Ustadz mau menjelaskan yang perlu untuk dijelaskan pada kesempatan kali ini aja gitu ya. Oke, 1. Setiap siswa wajib berakidah yang benar dan tidak melakukan syirik. Kalau kamu pernah dengar cerita ya, kalau di Gontor itu kadang-kadang ada santri yang masuk itu dibawahi oleh apa ya, keluarganya, tahu paham dibawahi untuk perlindungan gitu ya. Jadi nanti ketika mondok ben nggak diganggu-ganggu temennya gitu. Pernah dengar nggak? Atau nanti gini, saya mau masuk pondok, ben saya sukses, saya mau pakai pensil ini aja. Nah, itu kan sirik. Maunya nulis pakai pensil itu biar sukses. Nah, ya kan sirik gitu. Nah, tidak boleh gitu ya. Santri Miftahun aja harus terbebas dari perilaku syirik. Ya, bebas. Kalau ketahuan syirik gimana? Keluarkan. Misalkan, saya tadi malam sama teman-teman main jai langkung. Dengan sirik ya nggak boleh. Ya naik masuk bisa keluar, naik masuk nggak bisa keluar yang repot siapa? Ustadz ya. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh gitu ya, menjauhi perilaku syirik. Karena memang sudah jelas Allah itu tidak suka hambanya yang syirik. Syirik itu termasuk dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Gitu ya, jelas. Nomor 2, berusaha memaksimalkan diri menjadi pribadi yang terbaik, berprestasi dan berakhlak islami. Nah, ini kembali ke nasihat Ustadz yang di awal tadi. Gitu ya. Jadi kembali ke diri kita, harus punya usaha untuk meraih cita-cita kita sendiri. Jangan nunggu ustadznya memberi sesuatu, tapi harus memaksimalkan diri untuk mencari yang diinginkan. Gitu ya, jelas ya. Jadi berusaha memaksimalkan diri menjadi pribadi yang terbaik. Kemudian berprestasi dan berakhlak islami. Ustadz, berprestasi itu apakah harus ranking 1 terus? Enggak. Kalian itu punya potensi masing-masing gitu ya. Kalian bisa sholat tahajud rutin selama masuk di MA Miftahun aja sampai lulus, itu udah prestasi yang sangat membanggakan. Ya, prestasi itu definitif masing-masing kita memiliki capaiannya sendiri-sendiri gitu ya. Yang penting harus hari besok lebih baik daripada hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Harus seperti itu. Ya, selanjutnya mengamalkan 5 budaya MA Miftahun Najah. Hemat listrik, hemat air, cinta kebersihan, cinta keindahan dan bertegur sapa. Nah, ini ya. Ulangi coba apa aja tadi? Hemat listrik, berarti nek kamarnya nggak ada orang dimatikan, gitu ya. Hemat listrik, kemudian hemat air. Nek mandi ora usah banter-banter krane, gitu toh. Nek wudu ya nggak usah kencang-kencang kerannya, secukupnya saja, gitu ya. Allah itu tidak suka orang yang berlebihan, gitu ya. Jadi hemat air, cinta kebersihan. Jadi kalau melihat lingkungan pondok itu dirasa kotor, tidak usah nunggu yang piket siapa. Kesadaran diri sendiri saja, kan? Langsung bersihkan. Toh nanti kalau lingkungannya bersih, insya Allah kan yang menuai kita sendiri gitu kan. Kalau sakit bagaimana? Dan kalau lingkungannya bersih kan, insya Allah intensitas sakitnya itu kan sedikit atau kecil, gitu ya. Kemudian bertegur sapa, insya Allah ini ya. Jadi jangan jutek
gitu ya. Biasanya yang akhwat itu kan jutek ya. Ustaz, kalau bertegur sapa sama yang ikhwan gimana? Enggak, yo yang betul aja gitu ya. Jadi takarannya yang benar aja. Yang maksud bertegur sapa di sini ya sama yang memiliki ahli ilmu gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah menghormati ahlimu gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 4, menjaga nama baik MA Miftahun Najah di mana saja. Jadi kalau kalian predikatnya sudah jadi siswa MA Miftahun Najah, maka memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik MA Miftahun Najah. Maupun berada di rumah, maupun nanti sudah kembali di pondok pesantren. Kalau istilah Ustadz Didik, batuknya kalian itu udah ketulis MA Miftahun Najah. Maka orang-orang itu akan melihat gini, kalau kalian nakal, mesti ditanya gini, sekolahnya ngendi? Lah, ini toh. Maka berpengaruh sebetulnya akhlak kalian terhadap predikat pondok pesantren. Maka harapannya kalian bisa menjaga nama baik Madrasah Aliyah Miftahun Najah itu dengan semua sikap yang kalian berikan kepada masyarakat. Jelas ya sampai sini ya? Ya, mulai sekarang Mbak, Mas, jaga sikapnya, ya, karena insya Allah orang yang menjaga sikapnya itu pasti disukai oleh banyak orang, bukan orang yang gaul, orang yang kereng. Biasanya kan sekarang lagi hits itu ya, anak-anak SMP atau SMA itu rambutnya dicat gitu ya, kemudian tindian, rokokan, motor-motoran. Nah, sekarang saya tanya, gitu ya, sekarang saya tanya. Terus nek udah kayak gitu ya. Nek udah kayak gitu, hitung temennya ada berapa? Nah, saya tanya, hitung temennya ada berapa? Ustaz, teman saya dikit, tapi kan loyal. Loyal bagaimana? Coba kamu kecelakaan. Masuk rumah sakit, apa temanmu gelem bayari? Kan pertanyaannya situ, gitu ya. Jadi loyalitas yang tidak dibangun atas dasar akidah Islam, itu sebetulnya adalah loyalitas yang samar atau tidak akan berdiri selamanya. Tapi kalau kalian bersahabat dengan teman kalian, dibangun atas dasar agama Islam, maka insya Allah sampai mati pun akan masuk surganya Allah secara bersama-sama. Kalian kalau pernah dengar ayat di Az-Zukhruf ya, itu ada yang berbunyi gini, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwun. Artinya apa? Teman-teman kalian besok ketika di padang mahsyar itu akan saling menarik-narik untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Tuh, catat tuh. Lihat teman kalian yang sekarang. Besok pada yaumul akhir atau hari hisab itu akan menarik kalian ke dalam neraka. Meskipun kalian sudah dinyatakan oleh Allah masuk surga. Kecuali siapa? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang berteman atas dasar ketakwaan. Jadi kalau kalian berteman hanya karena sama-sama senang mabar, oh bisa jadi kayak gini, kalau teman kalian ada yang sampai meninggalkan sholat, besok pas yaumul hisab ditanya, kamu kenapa meninggalkan sholat? Ya karena teman saya si A ini ngajak mabar terus gitu. Walaupun kamu itu rajin sholatnya, tidak ketinggalan, tapi nek teman kamu yang satu frekuensi mabar tadi itu suka meninggalkan sholat, otomatis kamu akan ketarik masuk nerakanya Allah. Jelas ayatnya, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sekarang tinggal kepercayaan kita lah sama ayat Allah itu. Kalian lebih percaya mana? Lebih percaya Al-Qur'an apa lebih percaya dengan makarnya diri sendiri, kan gitu. Kalau kita sebagai hamba beriman, maka kita harus meninggalkan akal sehat kita untuk 100% mengimani apa yang disampaikan oleh Allah. Kan gitu namanya iman. Benar ya, Mbak ya? Itu namanya iman. Kita harus meninggalkan akal sehat kita untuk mempercayai apapun yang disampaikan oleh Allah. Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Kalian akan saling bermusuhan nanti ketika yaumul hisab. Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman atas dasar ketakwaan. Maka mulai dari sekarang Mbak cari teman-teman yang memang bisa menolong kalian besok pada yaumul hisab.
Jelas sampai sini ya. Maka beruntunglah ketika sudah masuk di pondok pesantren. Ya, teman yang solih, insya Allah 100% akan lebih banyak gitu ya daripada ketika kalian tidak masuk di pondok pesantren. Jelas ya? Gitu ya. Jadi teman itu sungguh sangat mempengaruhi cita-cita kita. Oke, selanjutnya nomor 5, mengikuti seluruh kegiatan MA Miftahun Najah. Jelas wajib gitu ya. Jadi besok capek tidak capek gitu ya. Mood tidak mood gitu ya. Maka kalau di situ ada agenda ya wajib diikuti gitu ya. Harus diikuti Mbak, Mas, ya. Kemudian nomor 6, berpartisipasi aktif dalam membangun budaya ilmiah, ruhiyah, jasadiyah, dan ukhuwah. Nah, ini ruhiyah itu pertama dari ilmiah ya. Ilmiah itu berkaitan dengan mencari ilmu alam ya. Ada 3 aspek penting dalam ilmiah. Yang pertama adalah belajar dan mengajarkan. Nah, jadi teman-teman semua ya punya ilmu apapun yang sudah dimiliki, usahakan kalian suka untuk belajar dan mengajarkannya. Ustadz, saya taunya cuma ilmu biologi. Yo ajarno ilmu biologi itu ke temenmu yang masih belum bisa. Diajari angel-angel. Jangan berharap karena diajar tersebut temenmu bisa. Karena kamu yang betul itu kamu mengajarkan atas dasar itu perintah Allah. Kalau sudah mengajarkan ilmu yang kalian miliki, karena itu perintah Allah, insya Allah mau temenmu yang diajari itu bagaimanapun, kalian akan merasa puas. Nah kenapa? Nah karena itu perintah Allah. Yang pertama itu, belajar dan mengajarkan. Yang kedua apa? Mengabdi kepada masyarakat. Artinya apa? Dengan ilmu yang kalian miliki semuanya saat ini, usahakan ilmu itu bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Nah nanti nih kalian udah masuk pondok, berarti masyarakat sekitarnya siapa? Ya teman-teman kalian gitu ya. Ustadznya, budapur, gitu kan. Lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga pondok. Nah itu harus merasakan ilmu yang kalian miliki itu seperti apa. Nah, ilmu itu nanti muncul dalam bentuk akhlak soleh. Nah, jadi yang dilihat nanti akhlak. Akhlak kalian bagaimana. Nah, begitu ya. Oke, nomor 3, yaitu yang termasuk dalam ilmiah, itu adalah penelitian. Jadi kamu senantiasa mengamati fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itu disebut sebagai ilmiah. Kemudian ruhiyah. Ruhiyah itu ya keimanan, ya. Iman dan Islamnya kita bagaimana, gitu ya. Jadi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam hal ibadah mahdhah dan sunnah, kemudian meninggalkan semua larangan Allah dalam hal ini adalah kemaksiatan. Jasadiyah berarti suka menjaga kesehatan tubuh, bisa berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ustadz yakin kan kalian besok kan kalau udah masuk madrasah itu kan seneng jajan ya toh. Nah, ada koperasi di sini. Nah, pastikan yang kalian beli itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ukhuwah. Ukhuwah itu adalah menjaga pertemanan. Jadi jangan saling merendahkan yang lain. Kenapa? Karena orang lain itu pasti memiliki potensi yang tidak kita miliki. Nah, kenapa Ustaz? Karena semua orang punya karakternya masing-masing. Maka jangan sampai merendahkan orang lain. Itu ukhuwah, berteman gitu ya. Nah, dalam hal ini maka Ustaz ingatkan terkait dengan pembulian. Di MA Miftahun Najah itu sangat sensitif terhadap pembulian. Kalau ada siswa yang membuli, maka ini jenis pelanggarannya langsung pelanggaran yang berat. Bahkan bisa jadi nanti akan kita serahkan kepada pihak yang berwajib.
Kalau sudah jelas membuli, pasti akan kita sambungkan nanti kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini siapa? Ya polisi. Itu jelas ya. Maka jangan saling merendahkan, bahkan jangan saling membuli. Karena itu adalah hal yang sangat merugikan bagi kita, khususnya dan semua orang. Kemudian selanjutnya, selalu menjaga buku pantas. Ini. Nanti buku pantasnya diberikan kepada kalian semua. Ustaz harapkan kalian jaga dengan baik-baik dan sering-sering dibaca. Ya, biar ingat peraturan yang ada di pondok. Nomor 8. Menghormati dan mematuhi para ustadz dan ustadzah dan seluruh pegawai MA. Kemarin sudah diingatkan oleh Ustadz Muslih ya. Sebelum ilmu datang itu akhlak harus baik. Adab itu harus baik. Adab itu didahulukan sebelum ilmu. Kebanyakan kita itu terbalik, ilmu dulu baru adab. Sing penting pintar, aku bijine apik tapi guruku boh. Nggak boleh seperti itu. Nah, kenapa? Keberkahan ilmu itu akan tergantung dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut. Maka dalam hal ini adalah bagaimana kita menghormati ahli ilmunya. Nah, di sini kuncinya. Saya tuh udah belajar gak paham-paham, gak masalah. Yang penting menghormati ahli ilmunya. Lah kenapa? Kalau kalian pernah kenal namanya Ustadz Satori Abdul, beliau punya teman. Dulu pas belajar nahwu itu gak dong-dong, gak bisa-bisa sampai lulus pondok pesantren. Tapi dia tidak pernah meninggalkan adabnya terhadap asatidnya. Selalu menghormati, selalu sami'na wa ato'. Nah, akhirnya apa? Ketika sudah selesai pondok pesantren, justru akhirnya apa? Bisa memahami ilmu nahwu tersebut dengan cara yang lain, yaitu apa? Mengajarkan. Nah, ini keberkahan ilmu itu tergantung dari adab yang kita tunjukkan ketika mencari ilmu tersebut. Terakhir, kemudian adalah mematuhi semua tata tertib MA Miftahun Najah. Jadi harapannya nanti ketika kalian sudah masuk pondok pesantren, harapannya apa? Bisa mematuhi semua peraturan di MA Miftahun cepat. Itu ya, Mas. Siapa ya potongannya masih amburadul ya? Kemarin saya kira week sampean. Karena moncong ke depan gitu ya. Gitu. Nah, rambut juga dirapihkan, gitu ya. Jadi anggapannya gini, Mas. Kalau kamu sedang belajar, ya, tapi kondisi tubuh kalian itu tidak fresh, kamu bisa rasakan deh ketika rambut kamu itu panjang atau panjang sebagian, otomatis konsentrasi kamu kemana? Bener ke rambut, betul nggak? Anak bener ke rambut terus, kira-kira ada ilmu yang terpotong untuk masuk tidak? Nah, iya, sekarang guys, zoom sini sekarang. Rambutnya siapa yang masih gelantung-gelantung di depan? Sekarang saya tanya, lebih banyak bener ke rambut apa mencatat? Nah, itu gambaran gitu ya. Jadi semua peraturan yang ada di pondok pesantren itu sebetulnya adalah mendukung untuk kalian itu belajar. Jadi cepat itu rambut kalian akan rapi dan kalian tidak akan terganggu dengan kondisi rambut kalian itu ketika belajar. Ustaz, keren ya Ustaz. Nanti kalau kayak gini tuh kayak orang-orang zaman segini, gaul gitu ya. Kalau kamu buka definisinya gaul itu kan sebetulnya adalah banyak teman. Nah, sekarang kamu hitung. Ketika rambutmu seperti itu, sama ketika rambutmu tidak seperti itu, temannya berkurang nggak? Pernah saya tanya. Kalaupun hilang satu, pasti diganti dengan teman yang lain. Betul nggak? Bisa koreksi diri sendiri kalau nggak percaya. Tampilan kalian rambut yang gaulnya Masya Allah seperti apa, itu tidak mempengaruhi jumlah teman yang kalian miliki, tidak akan mempengaruhi. Justru akhlaklah yang mempengaruhi. Gitu ya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan umum, terkait dengan tata tertib yang ada di dalam buku pantas. Harapannya besok ketika sudah kembali di pondok pesantren sini, Ustaz,
tagih gitu ya. Janji-janji kalian kemarin yang sudah disampaikan gitu ya. Ustadz tagih pokoknya. Mas Muhammad Zaki Ustadz tagih, Mbak Tiara dia tak tagih pokoknya. Gimana kemarin janjinya mau berusaha memaksimalkan diri sendiri. Mbak siapa itu? Apa itu? Tiara ya. Ya Mbak Tiara, kemudian Mbak Salma Fau. Ya, kemudian itu yang siapa sampingnya Mbak Salma Fau? Inana Faisatun. Ya Mbak ya, besok tak Ustadz tagih. Gimana besok cari ilmunya di Miftahun aja. Katanya kemarin bersungguh-sungguh loh ya sama istiqomah. Maka besok Ustadz tagih. Itu ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ustadz minta maaf jika molor waktunya. Oke, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terkait dengan penugasan, Ustaz harapkan hari ini bisa diselesaikan dari tugas 1 dan tugas 2 bagi yang belum melakukan gitu ya. Ustaz insya Allah ada datanya siapa saja yang belum mengumpulkan dan siapa saja yang belum mengerjakan. Penting ya untuk melihat keseriusan kalian mengikuti acara. Kembali ke tadi toh, berpartisipasi aktif dalam semua agenda Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Itu tata tertibnya seperti itu. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.